Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Purwadi. Saya berasal dari kota Majalengka, Jawa Barat. Itu tempat kelahiran saya. Dan sampai sekarang pun saya masih tinggal di sana, di Majalengka. Tapi keseharian saya itu mengajar di salah satu yayasan, yaitu Yayasan Taman Siswa yang ada di kota Cirebon. Di sana saya sebagai guru olahraga dan juga sebagai kesiswaan. Saya menekuni podcast kira-kira sejak tahun 2018. Ya, sebenarnya itu ketidaksengajaan. Awalnya saya membuat konten tentang dunia pendakian. Tapi setelah ada masukan dari teman, kenapa kamu nggak ambil sisi lain dari dunia pendakian? Dan teman saya menyarankan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman horor ketika sedang melakukan pendakian. Nah, mulai saat itulah saya memfokuskan konten saya ke arah sana, ke arah podcast, terutama podcast yang bercerita tentang misteri ataupun cerita-cerita horor yang terjadi ketika mendaki gunung. Ya, karena itu berawal dari kesenangan saya bercerita ataupun mendengarkan cerita dari teman-teman tentang kejadian-kejadian mengerikan di gunung. Dan sepertinya gak akan ada habisnya deh cerita-cerita tentang baik yang hilang di gunung, meninggal di gunung, ataupun mengalami gangguan-gangguan ketika melakukan pendakian. Ya, hal semacam itu sepertinya tidak akan ada habisnya. Jadi saya bisa membuat konten secara reguler. Saya memilih genre horor ya karena sekali lagi saya tuh cukup sering mengalami kejadian-kejadian horor ketika melakukan pendakian. Begitu juga dengan teman-teman saya. Dan mungkin ada beberapa subscriber atau teman-teman saya dari jauh yang mengirimkan email kepada saya, dan kejadian mistis yang mereka ceritakan itu cukup membuat saya tertarik untuk terus-menerus membahas tentang cerita horor di dalam dunia pendakian. Ketika saya menulis konten horor ini atau cerita horor ini, ya pastinya inspirasi itu datang dari diri sendiri dan teman-teman di sekitar. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi juga, ada beberapa teman subscriber atau teman-teman yang dari jauh sengaja mengirimkan email kepada saya untuk sekedar menceritakan pengalaman yang mereka alami ketika melakukan pendakian. Dan mau tidak mau, saya harus men-sharing cerita-cerita mereka kepada teman-teman melalui podcast ataupun YouTube. Kesulitan saya ketika membuat cerita-cerita horor ini atau podcast ini ya tentunya waktu ya. Karena sampai saat ini saya itu masih sebagai pengajar, sebagai guru. Jadi waktunya paling bisa malam, itu pun kalau tidak kecapean setelah siangnya mengajar. Selain waktu, sepertinya tidak ada kendala deh. Bosan ya, rasa bosan ya pastinya ada aja lah. Karena ya kalau terus-menerus membuat konten serupa, konten seperti ini, ya kejenuhan dan kebosanan pasti ada lah. Dan yang akhirnya membuat ide untuk menulis atau mengembangkan cerita dari teman-teman itu jadi buntu. Dan saya rasa itu hal yang wajar. Buat teman-teman yang ingin memulai membuat konten serupa seperti yang saya tekuni sekarang, ya mulai aja dulu lah. Awalnya juga saya cuma menggunakan mikrofon dari handphone. Ya, itu beberapa video, dan setelah saya punya uang gitu, jadi saya memutuskan untuk membeli mikrofon clip-on yang kecil itu. Dan nggak perlu alat yang canggih lah. Yang penting suara teman-teman bisa kerekam. Terus teman-teman punya bahan dan ide yang fresh supaya pendengar tidak mudah jenuh untuk mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang baru akan memulai.
tokoh yang menginspirasi saya membuat konten seperti ini ada. Mungkin teman-teman tahu yang namanya Prasojo Muhammad ya. Tahu kan? Ya, itu salah satu orang yang membuat saya memutuskan untuk konsisten membuat cerita-cerita horor. Dan satu lagi, saya suka dengan pembawaannya Nadia Oomara. Ya, dia itu nggak tahu ya, kalau membawakan cerita tuh sepertinya enak aja buat didengar. Saya pernah mencoba buat membawakan cerita seperti Nadia Oomara, tapi yang ada bukannya bagus, malah hancur. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi diri saya sendiri. Jadi inspirasi saya Prasojo Muhammad sama Nadia Oomara. Kalau saya lebih memilih pergi keliling dunia dengan orang yang saya benci. Karena menurut saya mungkin saja kita benci sama orang tersebut karena saya belum mengenal dengan sifat dan watak orang itu. Nah, selama perjalanan keliling dunia itu kita bisa mengenal orang itu lebih dekat. Sehingga mungkin saja yang awalnya kita saling benci, lama-lama kebencian itu akan hilang dan berubah menjadi persahabatan. Bisa jadi kan? Terus kalau pergi ke tempat yang gak disuka bareng orang yang kamu sayang, sepertinya kalau pergi dengan orang yang disayang, kemanapun akan terasa indah. Benar gak? Ya, saya lebih memilih tidak terlalu terkenal tapi punya pendengar podcast yang setia. Ya, karena buat apa kita terkenal tapi kita dibenci sama banyak orang? Gak ada artinya, gak guna. Jadi prestasinya gak ada, yang ada cuma sensasi. Bener gak? Kalau kita punya pendengar setia, itu tandanya kita sudah punya sahabat, punya teman dekat, punya pendengar. Dan itu buat saya lebih berarti daripada sekedar terkenal tapi dibenci banyak orang. Kalau saya sih lebih memilih untuk tidak terlihat. Alasannya karena saya memang tidak suka dengan tempat yang begitu ramai, dan saya tidak suka menjadi pusat perhatian orang. Jadi lebih baik saya tidak terlihat daripada saya harus mempunyai kemampuan untuk membaca pikiran. Sepertinya kemampuan membaca pikiran itu, kalau buat saya pribadi ya, itu tidak berguna. Karena ya buat apa kita tahu pikiran orang lain? Daripada kita tahu pikiran orang lain, lebih baik kita memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa hidup bahagia di dunia.